makhluk hidup. Yang pertama adalah bernapas. Bernapas yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan ciri yang kedua adalah bergerak. Bergerak ini ada dua, ada gerak aktif dan ada gerak pasif. Kalau dia gerak aktif contohnya pada hewan, sedangkan gerak pasif contohnya pada tumbuhan. Dan yang ketiga adalah membutuhkan makanan atau nutrisi. Fungsinya ini adalah untuk kebutuhan energi. Dan ciri yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh berkembang ini dari kecil hingga dia menjadi besar. Nah, itu contoh dari ciri yang keempat. Dan yang kelima adalah berkembang biak atau reproduksi, yaitu menghasilkan keturunan dari jenis yang sama. Dan ciri yang keenam adalah peka terhadap rangsangan atau bisa kita sebut dengan iritabilitas, yaitu contohnya seperti putri malu yang ketika disentuh dia akan memuncul. Dan yang terakhir adalah mengeluarkan zat sisa makanan atau ekskresi. Nah, itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Jika tidak ada atau tidak ada salah satu ciri yang saya sebutkan tadi, maka dia tidak dapat kita katakan sebagai makhluk hidup. Oke, selanjutnya kita akan belajar ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup atau disebut dengan taksonomi. Jadi apa sih tujuan kita mengklasifikasi makhluk hidup ini? Nah, yang pertama adalah untuk mengelompokkan makhluk hidup. Dan yang kedua adalah mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui hubungan kekerabatan. Dan yang keempat adalah untuk memberi nama pada makhluk hidup. Dan dasarnya adalah yang pertama persamaan dan perbedaan yang dimiliki, dan yang kedua adalah ciri bentuk tubuh atau kita sebut sebagai morfologi, dan yang ketiga adalah ciri organ tubuh anatomi, ya, organ tubuh atau kita sebut sebagai anatomi. Dan yang keempat adalah manfaat, ukuran tempat hidup dan cara hidup. Takson ada 7 ya. Yang pertama ada kingdom, ada phylum untuk hewan, dan ada divisi untuk tumbuhan. Yang ketiga ada kelas, yang keempat ordo, yang kelima family, yang keenam ada genus, dan yang ketujuh ada spesies. Apabila dia semakin ke atas, maka akan semakin banyak anggotanya dan semakin sedikit kesamaan cirinya. Sedangkan apabila dia semakin ke bawah, maka semakin sedikit anggotanya dan makin banyak kesamaannya. Nah, apabila dua individu dinyatakan sejenis, apabila persilangannya menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem klasifikasi dua kingdom. Nah, dulu pertama kali sistem klasifikasi ini ditemukan hanya ada 2 kingdom, yaitu kingdom Plantae dan Animalia. Nah, yang pertama kita bahas dulu kingdom Plantae, yaitu autotroph, ya, autotroph atau menghasilkan makanannya sendiri. Dan kingdom yang kedua adalah kingdom Animalia. Nah, ciri yang pertama adalah dia bergerak aktif, dan yang kedua adalah dia heterotroph atau heterotroph ini adalah tidak dapat menghasilkan makanan sendiri atau tidak dapat membuat makanannya sendiri. Nah, namun seiring dengan berkembangnya ilmu biologi, ditemukanlah perbedaan ciri antara fungi dan Plantae. Nah, sehingga fungi dipisahkan dalam kingdom yang berbeda. Kalaupun pada awalnya fungi ini dikelompokkan dalam kingdom Plantae, ternyata fungi ini memiliki ciri yang berbeda, yaitu dia heterotroph. Fungi ini tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, sejak itu digunakanlah sistem klasifikasi 3 kingdom, yaitu kingdom Plantae untuk tumbuhan, kingdom Animalia untuk hewan, dan yang ketiga adalah kingdom fungi atau jamur. Adapun ciri-ciri kingdom fungi ini, yang pertama adalah dia uniseluler atau multiseluler atau eukariotik. Nah, dan yang kedua fungsinya dia tidak bergerak aktif atau gerak pasif. Dan yang ketiga dia bersifat heterotroph. Nah,
Kemudian, seiring dengan berkembangnya ilmu mikrobiologi, ditemukanlah mikroskop dan lain sebagainya, maka muncullah kingdom yang baru, yaitu Monera. Maka kita masuk klasifikasi 4 kingdom, yaitu Plantae, Animalia, Fungi, dan Monera. Nah, adapun ciri-ciri dari kingdom Monera, yang pertama adalah uniseluler atau prokaryotik, di mana prokaryotik ini adalah tidak memiliki membran inti. Dan yang kedua adalah heterotrof atau dia tidak dapat membuat makanannya sendiri, contohnya adalah bakteri. Dan bisa juga autotrof, artinya dia dapat membuat makanannya sendiri, contohnya adalah cyanobacter. Oke, sekarang kita masuk klasifikasi 5 kingdom. Nah, yaitu kingdom protista, di mana kingdom yang kelima ini, kingdom protista ini diambil dari makhluk hidup dari kingdom-kingdom yang lainnya, seperti ganggang diambil dari Plantae, protozoa diambil dari Animalia, jamur air dan jamur lendir diambil dari Fungi. Dan ibu ingatkan lagi ya, semua kingdom Animalia, Plantae, jamur, dan kingdom protista ini bersifat eukariotik, dan hanya Monera yang bersifat prokariotik. Nah, semenjak itulah sampai sekarang ditemukanlah 5 kingdom. Selanjutnya kita masuk sistem penamaan makhluk hidup atau tata nama ganda, disebut juga dengan binomial nomenklatur. Nah, sistem penamaan ini ditemukan oleh Carolus Linnaeus. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama terdiri dari 2 kata. Kata yang pertama disebut dengan genus, dan kata yang kedua itu melambangkan spesiesnya. Apa tadi nak? Yang pertama genus, kata yang pertama genus, yang kedua adalah spesies. Dan yang kedua, kata pertama dan kata kedua diberi spasi. Dan langkah yang ketiga, apabila terdapat lebih dari 2 kata pada kata yang kedua dan yang ketiga, dia hanya diberi garis, ya, tidak ada spasi. Dan yang keempat, huruf pertamanya harus huruf kapital, ya, dan kemudian dia dicetak miring, ya. Langkah yang kelima, tulisannya dicetak miring atau bisa kita buat garis bawah. Nah, ini adalah contohnya. Ini ibu buat contohnya Oryza sativa. Apa itu Oryza sativa, nak? Iya, Oryza sativa adalah padi, ya. Oryza sativa, ingat O-nya adalah huruf besar, ya. Antara Oryza dan sativanya kita buat spasi. Oke, berarti Oryzanya itu adalah genus dan sativanya itu melambangkan spesiesnya. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke mikroskop. Nah, mikroskop ini adalah alat yang paling wajib ada di lab mikrobiologi, dan fungsi mikroskop ini adalah untuk mengamati makhluk-makhluk hidup yang mikroskopis. Nah, berikut ini adalah gambar dari mikroskop. Oke, silakan kamu perhatikan. Nah, adapun fungsi dari bagian-bagian mikroskop itu, yang pertama ada lensa okuler. Nah, lensa okuler ini adalah lensa yang dekat dengan mata ketika kita mengamati objek. Dan yang kedua ada lensa objektif. Lensa objektif ini adalah lensa yang dekat dengan objek. Dan yang ketiga ada namanya meja objek. Meja objek ini adalah tempat diletakkannya objek. Dan selanjutnya ada revolver. Nah, ini adalah untuk menggeser atau mengganti-ganti dari lensa objektif tadi. Dan selanjutnya ada makrometer. Makrometer ini adalah untuk mengatur fokus kasar, dan mikrometer untuk mengatur fokus halus. Dan ada kaki mikroskop ini sebagai tumpuannya, dan ada cermin untuk sumber cahaya, dan ada diafragma ini adalah untuk mengatur sedikit banyaknya cahaya yang dibutuhkan. Dan prinsip kerja dari mikroskop ini adalah menggabungkan 2 lensa sekaligus, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Oke, baiklah, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.